Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalamah lil kitabah wa ja'al kitabah lil qiraah wa ja'al qiraah lil ma'rifah wa ja'al lil ma'rifah lil ibadah wal ibadatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para simpatisan, para penonton setia Kalam Ramadan Media Pondok Pesantren Al-Mawardi. Kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, yang mana kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini, hari ke-26 dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya marilah kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabi Allah Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah mengangkis kita, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang dengan adanya agama Islam dan iman. Para pemirsa, para simpatisan, para penonton setia, rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu tentang kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi sesuatu, kesabaran dalam menghadapi apa-apa yang telah menimpa kepada kita. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sabar. Sabar itu berasal dari kata sabarah yasbiru, yang mana artinya itu menahan. Jadi sabar itu menurut bahasa itu ialah menahan. Dan juga menurut istilah, sabar itu ialah menahan diri dari setiap sesuatu yang telah menimpa kepada kita. Contohnya, kita mendapatkan musibah, mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan dari orang lain, dan kita menahan diri. Itu disebut dengan kesabaran. Sabar dalam menghadapi sesuatu, sabar dalam menghadapi cobaan yang telah menimpa kepada kita. Dan juga kita harus mengetahui apa yang terlibat dalam kesabaran itu. Kesabaran itu ialah kita harus menjaga lisan kita. Jadi kita dalam bersabar itu kita harus menjaga lisan kita. Menjaga lisan untuk tidak ghibah, tidak berbohong, tidak menghina orang lain. Itu kita harus menjaga lisan kita. Itu disebut dengan kesabaran yang pertama. Kita dalam menyikapi sesuatu itu harus sesuai benar. Maka kita dengan demikian kita akan disebut dengan sabar. Sabar apa? Kita jujur, kita menahan diri, kita tidak berbohong, sabar menahan diri kita. Kita menahan diri kita tidak berbohong. Yang kedua. Yang ketiga, sabar itu kita harus menjaga diri kita, badan kita dalam setiap sesuatu. Contohnya, kita ingin berbuat keburukan, contohnya kita ingin mencuri, maka kita menahan agar kita tidak melakukannya. Tersebut hal yang disebut dengan sabar. Jadi ada 3 kategori dalam bersabar. Implementasikan dengan hal 3 yang tersebut. Dan juga dalam bersabar kita akan mendapatkan 3 hikmah. Yang pertama, dengan bersabar kita akan terjauh dari kemaksiatan. Mengapa demikian? Contohnya kita ingin berbuat keburukan, ingin mencuri, ingin bermaksiat. Akan tapi dengan kita bersabar kita akan terjauh dari hal demikian. Contohnya kita ingin mencuri suatu punya orang lain. Akan tapi kita terbiasa dengan kesabaran. Maka
dengan sabar tersebut kita akan terjaga, akan dilindungi karena terbiasa dengan kesabarannya. Yang pertama. Yang kedua, dengan bersabar kita akan selalu konsisten dalam menjalankan ketaatan. Mengapa demikian? Dengan kita bersabar kan kita akan terjaga diri kita. Kita akan selalu istiqomah. Kita akan selalu bersabar dalam menjalani sesuatu. Contohnya ya, kita istiqomah dalam sholat duha. Nah, dengan demikian kita melaksanakan sholat duha itu dengan bersabar, dengan terbiasa. Maka kita melakukannya itu tenang, refresh, tidak ada gangguan, walaupun ada pekerjaan yang banyak kita tetap melaksanakan duha karena kita selalu istiqomah, selalu bersabar dalam melaksanakan sholat duhanya. Yang kedua, yang terakhir, dengan bersabar kita akan selalu taat kepada Allah. Mengapa? Dengan bersabar kita akan selalu dekat dengan Allah. Mengapa? Karena orang bersabar itu disayang oleh Allah. Jadi dengan bersabar kita akan selalu taat kepada Allah. Karena orang bersabar itu dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 75. Yang mana dalam ayat tersebut bermakna Allah itu menyukai orang-orang yang telah bersabar. Dan juga Allah berjanji kepada orang yang bersabar bahwasanya orang yang bersabar itu akan diangkat kedudukannya nanti di surga. Jadi jangan khawatir ataupun berbahagialah orang-orang yang selalu bersabar. Mengapa? Yang pertama, orang sabar itu disayang oleh Allah. Yang kedua, orang sabar itu akan ditinggikan kedudukannya di dalam surga oleh Allah nanti. Jadi berbanggalah, berbahagialah orang-orang yang bersabar. Karena mempunyai dua keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Yang mana artinya yaitu orang Allah itu menyukai orang-orang yang bersabar. Yang mana ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Nah, dalam ayat ini ada sebuah kalimat yakni innallaha ma'as sabirin. Yang mana artinya itu ialah Allah itu menyukai orang-orang yang bersabar, ataupun Allah itu akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dengan demikian, jadi marilah kita selalu bersabar dalam setiap keadaan, dalam setiap cobaan, dalam setiap apa-apa yang telah menimpa kepada kita. Mengapa? Dengan bersabar kita akan mendapatkan banyak hikmah, banyak kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para pemirsa kalam Ramadan rahimakumullah. Kita harus mengingat bahwasanya dalam berpuasa kita itu harus berbahagia. Karena ketika kita berpuasa, apabila kita melakukan kebaikan oleh Allah itu akan dilipat gandakan. Jadi jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Marilah kita lakukan hal-hal kebaikan yang sebaik-baik mungkin. Contohnya kita rajin salat duha, maka Allah akan melipatkan pahala salat duha tersebut. Dan juga apabila kita sering sedekah, maka Allah akan melimpahkan pahala dari sedekah tersebut. Karena Allah berfirman, Allah akan melipat gandakan ibadah ataupun kelakuan dari seseorang di bulan suci Ramadan ini. Jadi lakukanlah ibadah pada bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Lakukanlah hal-hal yang baik, yang bermanfaat, dan jauhilah hal-hal yang buruk yang berdampak negatif kepada kita dan ataupun kepada orang lain.
Sekian dari saya. Ini hanya ini yang bisa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekeliruan dari penyampaian materi, itu murni dari kebodohan saya. Dan apabila ada kebenaran, itu murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.